Ya, hujan. Jangan begitu ya teman-teman. Bila turun hujan, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Karena banyak ciptaan-ciptaan Allah yang membutuhkan air. Dalam kehidupan ini, air merupakan salah satu yang terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan, hingga manusia, semua yang hidup di muka bumi ini sangat membutuhkan air di dalam kehidupannya. Selain untuk minum, air juga digunakan untuk bersih-bersih, seperti berwudu, istinja, dan juga mandi. Itulah dalam Islam disebut dengan toharoh. Toharoh itu artinya bersih atau suci. Maksudnya membersihkan badan, tempat, maupun pakaian dari kotoran hadas dan juga kotoran najis. Nah, sekarang kita harus tahu macam-macam air. Yang pertama, ada air mutlak. Yang kedua, ada air yang bersih tapi tidak dapat mensucikan. Yang ketiga, ada air yang makruh. Yang keempat, air mustakmal. Yang terakhir, air yang terkena najis. Kira-kira air apa ya yang digunakan untuk toharoh? Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu air mutlak. Maksudnya air yang bersih yang dapat digunakan untuk membersihkan. Nah, air inilah yang kita gunakan untuk mandi, istinja, dan wudu. Yuk, sama-sama kita sebutkan macam-macam air mutlak ini, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air salju, air embun, mata air, dan air sumur. Tapi biasanya sekarang disebut dengan air dari keran. Air yang kedua adalah air yang bersih, tapi tidak dapat membersihkan, seperti air susu, air jus, air teh, air bersoda. Nah, inilah air-air yang tidak dapat kita gunakan untuk mandi, istinja, dan berwudu. Air ini hanya digunakan untuk minum kita saja. Air yang ketiga adalah air makruh, disebut juga air musyammas, yaitu air yang panas disebabkan terkena terik matahari, karena air itu berada dalam logam atau yang terbuat dari besi, baja, dan tembaga yang dapat menimbulkan karat. Lebih baik tidak menggunakan air ini ya, karena khawatir dapat menimbulkan penyakit. Air yang keempat adalah air mustakmal. Maksudnya, air yang sudah digunakan untuk bersuci atau bersih-bersih. Contohnya, air yang kita pakai setelah kita mandi dan kita wudhu. Sisa air dalam bak itulah yang disebut dengan air mustakmal. Yang terakhir adalah air mutanajis. Maksudnya air yang terkena najis dan tidak boleh dipakai untuk berwudu dan mandi, kecuali airnya dalam jumlah lebih dari 2 kula, sekitar 216 liter, serta tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Contohnya air yang terkena kotoran binatang. Itulah macam-macam air yang harus kita ketahui sehingga bisa kita gunakan untuk bersih-bersih
yaitu wudhu, istinja, dan mandi kita. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya.